Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan urutan presentasi kedua akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami yang sudah disampaikan pada saat kami presentasi, yaitu terdiri dari 13 pertanyaan dari 13 kelompok. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ainul Ma'rifah dengan NIM 435. Saya Ronaldo Ramadhani dengan NIM 450. Perkenalkan, nama saya Nur Khotim, NIM saya 453. Perkenalkan, saya Siti Aminatus Sadia dengan NIM 476. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Sawang Ulan Zulian Chandra dengan NIM 451 dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, jelaskan menurut kelompok Anda bagaimana elastisitas suatu barang jika barang tersebut tidak ada substitusinya. Jawaban kami, jika tidak ada penggantian cocok, efek substitusi menjadi mengecil dan permintaan menjadi cenderung inelastis. Jadi semakin tinggi harga barang, jika diukur sebagai persentase dari pendapatan pembeli, elastisitas cenderung lebih tinggi karena pembeli akan lebih berhati-hati dalam membeli barang tersebut. Dari Cynthia Putri, kelompok 2, bagaimanakah dampak substansi dan dampak pendapatan dari perubahan harga? Saya akan menjawab. Yang ke-1, substansi adalah perubahan konsumsi pangan yang diasosiasikan dengan perubahan harga pangan dengan berpegang pada tingkat utilitas yang konstan. Yang kedua, dari pendapatan, yakni perubahan konsumsi pangan yang disebabkan oleh peningkatan daya beli dengan harga relatif konstan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin dikit. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pengaruh kemasan produk makanan yang sertifikatannya halal belum keluar, namun sudah berkembang di lingkungan masyarakat muslim? Lalu bagaimana variabel label halal dalam analisis permintaan konsumen? Pengaruh kemasan produk makanan yang sertifikatnya halal belum keluar sejauh ini di Indonesia, yaitu produk tersebut menjadi seli peminat karena banyak meragukan ingredient yang terkandung di dalamnya apakah mengandung babi dan lain-lain, karena syarat halal tidak hanya dari ingredient. Lalu bagaimana variabel label halal dalam analisis permintaan konsumen? Dapat dijelaskan bahwa dalam pembelian produk makanan kemasan impor berlabel halal, masyarakat peduli terhadap label halal yang terdapat pada kemasan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Rizika Fauzia dengan NIM 461. Pertanyaannya, apa yang menjadi kendala dalam pendekatan maslahah marginal dan pendekatan isu maslahah, serta bagaimana solusinya agar kendala tersebut dapat tertangani? Nah, kendalanya di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah kendala anggaran dan yang kedua adalah kendala israf. Kendala anggaran berarti seseorang tidak dapat membeli barang yang dibutuhkan jika anggaran yang tersedia tidak dapat memenuhi atau mencukupi untuk membeli suatu barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah kendala israf, yaitu tindakan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi suatu barang. Penyebab dari perilaku israf sendiri ini bisa datang dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan pertemanan. Nah, dari lingkungan keluarga misalnya keluarga memiliki gaya hidup yang berlebih-lebihan, kemudian boros, maka secara tidak langsung anak akan meniru gaya hidup tersebut. Nah, solusinya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu yang pertama, mengendalikan nafsu dan keinginan kita. Yang kedua, membatasi pertemanan kita dengan teman-teman kita yang memiliki perilaku israf. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara kita mengukur masalah dalam sebuah barang agar terhindar dari kesia-siaan untuk membeli sebuah barang? Pertama, mengetahui barang apa saja yang diperlukan dan dibeli.
2. Bisa mengatur keuangan untuk jangka waktu ke depan. 3. Mikir jangka panjang saat membeli barang yang tidak diperlukan. Dari Sonia, kelompok 6. Pertanyaannya adalah jika menghadapi permintaan yang bersifat elastis, strategi apa yang akan kalian ambil? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Jika barang bersifat elastis, maka strategi yang dilakukan sebaiknya adalah menurunkan harga jual barang tersebut. Kemudian dikarenakan presentasi jumlah barang yang akan dibeli bertambah lebih banyak daripada presentasi menurunkan harga, sehingga penerimaan bakalan naik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Naufal Syafiq, kelompok 7. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap barang substitusi. Jawabannya, apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang substitusi akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu dari Vitaliansyah Sagita. Pertanyaannya, dalam keseimbangan konsumen, hakikatnya konsumen menginginkan anggaran minimum untuk mencapai maslahah maksimal. Bisakah kalian berikan contoh perilaku konsumen yang menunjukkan maksud tersebut dan jelaskan bagaimana cara konsumen mencapai maslahah maksimal tersebut? Jadi inti dari pertanyaannya adalah berikan contoh perilaku konsumen yang menginginkan anggaran minimum untuk mencapai maslahah yang maksimal. Jadi contohnya adalah ketika konsumen membeli alat elektronik seperti handphone. Nah sekarang kan handphone sudah memiliki harganya sudah bervariatif ya, ada yang dari murah, ada yang mahal, tergantung sesuai dengan budget dan kebutuhan kita masing-masing. Nah jika konsumen menggunakan handphone tersebut untuk mengakses internet untuk berbisnis seperti jualan online yang sedang marak saat ini, maka akan mendapatkan penghasilan serta membawa ke hal yang positif. Dengan hal ini, handphone telah memberikan manfaat bagi penggunanya dalam layanan informasi maupun kepuasan psikis sehingga mendapatkan maslahah yang maksimal. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apa yang akan terjadi jika harga salah satu barang berubah naik atau turun dengan asumsi tingkat pendapatan tetap? Penurunan harga akan menambah permintaan karena penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real ini akan menambah konsumsi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 yang diwakilkan oleh Vira dengan NIM 436. Pertanyaannya yaitu menurut kelompok Anda, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan? Jadi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Pertama yaitu ketersediaan barang pengganti. Karena jika barang substitusi yang tersedia semakin banyak, maka permintaan pun lebih cenderung elastis. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh pembeli yang bisa membeli barang lain bahkan jika harga yang berubah hanya sedikit. Permintaan juga bisa menjadi tidak elastis karena tidak ada pengganti yang cocok. Kedua, yaitu persentase pendapatan pembeli. Semakin tinggi harga suatu barang, maka dapat dikatakan bahwa elastisitas akan cenderung lebih tinggi. Hal ini karena konsumen atau pembeli akan lebih berhati-hati dalam membeli barang tersebut. Inilah yang disebut dengan efek pendapatan dan pengaruhnya pun cukup besar. Ketiga, yaitu kebutuhan. Jika suatu barang sangat dibutuhkan, maka permintaan cenderung menjadi tidak elastis karena pembeli tetap akan membelinya tanpa memperdulikan harga tinggi atau rendah. Keempat, yaitu durasi. Biasanya perubahan harga yang semakin lama maka menyebabkan elastisitas akan juga semakin tinggi karena konsumen memiliki waktu dan juga kesediaannya dalam mengubah perilaku konsumsinya itu. Kelima, yaitu loyalitas merek. Loyalitas merek bisa mengurangi sensitivitas terhadap perubahan harga. Dengan demikian, permintaan akhirnya menjadi tidak elastis.
Loyalitas ini terjadi akibat kebiasaan atau karena adanya suatu penghalang untuk berganti merek. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, yaitu dari Muhammad Fatul Muin dengan NIM 474. Pertanyaannya yaitu, seperti yang telah kelompok sebelah sampaikan bahwa variabel harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembelian. Lalu apabila terdapat kasus harga dari produk makanan yang mahal namun memiliki kualitas baik sehingga permintaan produk tetap stabil, apakah ini masih dikatakan variabel harga berpengaruh negatif? Jika iya, mengapa alasannya, dan jika tidak, mengapa alasannya? Tentunya kasus ini berbeda ya dari kasus yang telah kami bahas kemarin, yaitu yang kemarin memiliki variabel harga yang negatif karena variabel harganya sangat berpengaruh terhadap permintaan kasus kami yang kemarin, yaitu jika harganya meningkat maka permintaannya akan menurun. Nah, pada kasus kali ini menurut kami variabel harga berpengaruh positif karena tidak memengaruhi permintaan dari makanan tersebut, karena ada variabel pendukung lain seperti kualitas dari barang tersebut yang menjadi poin utama dari produk makanan ini. Selanjutnya dari kelompok 13, yaitu dari Indriani Valentina Rossi dan NIM 449. Pertanyaannya adalah upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan ketika tidak memenuhi permintaan yang ada. Nah, jika permintaan oleh konsumen terlalu besar dan tidak seimbang dengan jumlah barang yang diproduksi, sehingga perusahaan atau produsen tidak bisa menyeimbangkan antara barang yang diproduksi dengan permintaan konsumen, maka terjadilah kelangkaan. Nah, kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan barang dan jasa tersebut? Yang pertama yaitu menghemat sumber daya alam guna menghasilkan produk yang diproduksi. Yang kedua, memelihara dan melestarikan sumber daya alam tersebut. Dan yang ketiga adalah menciptakan barang pengganti atau substitusi dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 14 yang diwakilkan oleh Ghazi Fatin Rabani dengan NIM 475. Pertanyaannya adalah, fear of missing out atau FOMO apakah termasuk dalam kendala israf dan apakah tindakan tersebut dapat berpengaruh pada consumptive buying? Menurut saya, FOMO bukan termasuk ke dalam israf, melainkan masuk ke dalam mubazir. Karena FOMO adalah sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru atau tertinggal tren. Sedangkan israf adalah memanfaatkan sesuatu dengan sepantasnya namun sudah berlebihan dari yang pantas. Contohnya, seorang mahasiswa baru yang membutuhkan motor untuk pergi kuliah sebenarnya bisa memakai motor dengan harga 25 juta. Namun, ia berlebihan dengan membeli motor seharga 50 juta. Namun israf dan FOMO adalah dua hal yang masuk ke dalam consumptive buying karena israf adalah melebih-lebihkan dalam membeli barang yang kita bukan butuhkan seperti yang saya contohkan tadi, dan FOMO adalah perilaku yang tidak mau ketinggalan tren tanpa ia membutuhkan barang itu. Sekian tanya jawab dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.